semuanya di sini udah berkumpul bersama-sama kita di acara Action Nation. Tadi yang sudah disampaikan oleh Hani bahwa hari ini banyak sekali talk show-nya, ada 6 talk show. Kita di sesi yang kelima ini akan membahas People, Planet, and Profit bertumbuh bersama. Wah, kalau misalnya mungkin di bayangan teman-teman semua kayak aduh ini talk show tentang apa sih, menarik nggak ya, kok kayaknya ngebosenin, enggak, tenang aja. Ini adalah talk show yang sangat menarik banget buat diikutin. Kita akan belajar peluang bisnis baru mungkin yang bisa kita jajaki di 2023. Tadi kan di sesi talk show sebelumnya kita udah belajar ya di 2023 katanya ada resesi, Indonesia akan suram, kita bisa survive nggak ya kalau punya bisnis, kita masih bisa traveling dan lain-lain. Nah, tadi juga dari Pak Budi Isman sudah memberikan kita banyak sekali ilmu bagaimana kita harus menyikapi bisnis kita di 2023. Nah sekarang aku mau mengaitkan nih, siapa tahu teman-teman ada yang mau menjajaki sustainable business, ini kita akan cocok sekali kita ikuti bersama-sama. Tetapi sebelumnya aku mau ingetin juga setelah ini akan ada fashion show. Nah kita akan ada fashion show dengan brand-brand dalam negeri. Kalau kalian tadi lihat di booth sana udah banyak baju-baju bagus-bagus banget ya. Nah nanti kita akan melihat itu dari Binzu, Kokain, Rapo Indonesia, Semilir dan juga Sisa Benang. Dimana nih beberapa founder dari brand yang aku sebutkan tersebut akan aku undang ke atas panggung untuk ngobrol sama kita. Kita mau seru-seruan dulu bareng 4 cowok-cowok keren. Kenapa aku bilang cowok-cowok keren? Karena mereka sangat inspiratif, aku udah banyak ngobrol di belakang panggung. Dan yang pertama, ini kalau kalian lihat ada baju di depan ya yang namanya Binzu. Ini foundernya bakal langsung kita panggil, boleh kita beri tepuk tangan untuk Bintang Azizu. Halo, selamat sore Mas Bintang, silakan. Mas Bintang Azizu, founder Binzu. Nah oke, setelah Mas Bintang, kalau tadi kalian juga melihat ada brand tulisannya Rapopo Upcycle. Ini CEO-nya bakal kita undang juga ke sini. Jadi langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Mas Akmal Idrus. Mas Akmal banyak fansnya yang di sana dari Makassar ya, community Makassar. Keren, luar biasa sekali. Halo Mas Akmal. Wah masih ada 2 kursi yang tersisa, tandanya masih ada 2 orang lagi yang bakal aku panggil. Dan kalau kalian pernah mendengar Waste for Change, boleh angkat tangan. Oke, udah banyak yang pernah dengar. Dan ini dia, kita akan panggil founder and CEO dari Waste for Change. Dan langsung saja beri tepuk tangan untuk Muhammad Bijaksana Juni Rosano atau Mas Sano. Hai Mas Sano, silahkan. Selalu hits dengan topinya ya, di mana-mana kita bertemu. Oke, dan yang terakhir last but not least, seseorang yang berperan penting dari acara-acara Kejar Mimpi dan juga CIMB Niaga. Selaku Senior Vice President Brand Strategy Group Head CIMB Niaga, teman-teman boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak M. Firdaus Ancar atau biasa kita sebut Mas Ipin. Oh banyak fansnya juga nih Mas Ipir ya. Oke, saya izin duduk. Nah teman-teman, hal yang paling menyenangkan di sore hari ini adalah saya cantik sendiri di atas panggung. Tapi walaupun saya cantik sendiri, hebatnya bareng-bareng. Karena di sini orang-orang hebat, orang-orang keren. Yang tadi di mana kalau misalnya melihat temanya People, Planet, and Profit bertumbuh bersama, mungkin kayak kesannya wah ini tema apa nih gitu kan. Kayaknya berat banget nih, kayaknya bakal membosankan. Tidak, teman-teman, aku mau ajak kalian semua duduk. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang peluang ya. Peluang yang akan kita hadapi bersama-sama mengenai sustainability. Nah apa sih sustainability itu? Wah nah ini tenang aja, nggak usah langsung pada takut diajak mikir, enggak ya. Nah tapi sebelum kita lebih dalam nih ngobrol tentang tema kita di sesi yang kelima, kenalan dulu kayaknya ya. Ini kan kalau orang Indonesia siapa sih nih nggak kenal, nggak sayang, nggak kenal, nggak mau dengar. Jadi harus kenalan dulu. Nah mungkin bisa diawalin dari yang paling dekat sama saya. Mungkin Mas Bintang kalau berkenan buka maskernya biar kelihatan gantengnya. Nah Mas Bintang juga mungkin mau sapa-sapa teman-teman di sini sekaligus menceritakan profil singkatnya Mas Bintang. Silakan. Selamat sore semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di acara CIMB Kejar Mimpi. Saya Bintang Azizu, founder dari By Binzu. Di sini saya selaku pemilik Binzu, brand yang bergerak di bidang fashion yang mengutamakan penggunaan pewarna alami dan teknik shibori dalam proses pembuatan baju-bajunya.
seperti itu. Ya, yang bisa kita lihat tadi di booth luar. Di booth luar, betul. Yang nanti akan kita saksikan juga di fashion show ya, teman-teman jangan kemana-mana. Oke, dan langsung kalau gitu ke Mas Akmal yang banyak fansnya dari Makassar, mana sih fansnya? Itu kenapa dari Makassar banyak fansnya Mas Akmal? Mungkin terpaksa ya. Oke, Kejar Mimpi Action Nation apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan saya Akmal Idrus, saya adalah founder and CEO dari Rapo Indonesia. Dan saya juga merupakan salah satu anggota dari Kejar Mimpi Indonesia. Oh, keren. Tadi kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya di belakang panggung kata Mas Akmal, ini gara-gara ikut Kejar Mimpi, komunitas Kejar Mimpi, makanya nih saya bikin Rapopo. Betul, betul. Jadi karena semangat Kejar Mimpi akhirnya bisa ada Rapo sekarang. Ada Rapo ya, oke. Luar biasa tuh teman-teman ya, berarti itu hal baik dari kita mengikuti komunitas Kejar Mimpi. Langsung saja ke sampingnya Mas Ano, yang kita waktu itu udah ngobrol ya Mas ya, di podcast Kejar Mimpi juga. Mungkin Mas Ano mau sapa-sapa langsung teman-teman semua yang ada di sini, dan sekaligus menjelaskan latar belakangnya nih Mas Ano. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Nama saya Muhammad Bijaksana Junerosano. Kasih doa, dikasih pesan untuk jadi orang yang bijaksana nih Mas. Amin. Semoga mampu dan semoga bisa. Saya aktif di Waste for Change, ngurusin sampah di Indonesia. Hari ini komitmen dari CIMB Niaga, acara ini zero waste to landfill. Nggak ada sampah sedikit pun yang akan numpuk di TPA. Congratulations teman-teman semua. Yeay. Kita yang akan ngurus, kita yang akan repot karena Indonesia ini masih punya PR besar. Nanti kita diskusi dan ngobrol. Selain masalahnya besar, kesempatannya juga besar sekali. Betul, itu walaupun tantangannya ada, tapi peluangnya juga pasti ada ya. Oke, kalau tadi namanya Mas Bijaksana, biar bijak, saya juga namanya Suci. Itu bukan bersih, bukan apa, tapi kalau bahasa Sunda sumber cicis, artinya sumber uang. Amin ya. Nah oke nih Mas Ipir. Nah kalau tadi kan saya memperkenalkannya Mas Firdaus, tapi biasa dipanggil Mas Ipir. Mungkin Mas Ipir semua dari teman-teman komunitas udah kenal semua, tapi silahkan Mas kita sapa lagi. Oke, selamat pagi Kejar Mimpi Warrior. Pagi, semangatnya harus semangat pagi. Harus selamat pagi ya. Oke, nama saya Muhammad Firdaus Anjar, tapi biasanya orang-orang panggil saya Ipir aja gitu biar lebih akrab. Role saya di CIMB Niaga adalah Brand Strategi dan Experience Head. Jadi Kejar Mimpi ini adalah salah satu inisiatif dari saya dan tim juga yang sudah kita bangun dari 2017 ya. Jadi harapannya terus bisa berjalan ya Suci, terus bisa menginspirasi banyak orang dan saya especially hari ini sangat berterima kasih kepada yang sudah hadir karena dari pagi sampai sore hari ini full house. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua para Action Nationers. Luar biasa sekali, betul Mas. Tadi aku dari pagi antusiasnya luar biasa sampai nambah-nambah kursi ya di belakang. Nah jadi teman-teman tentunya antusiasme dari teman-teman ini tidak akan kita sia-siakan begitu saja. Di sini jadi kita akan ngobrol, mudah-mudahan produktif, informatif tapi tetap menyenangkan, jadi nggak boleh ada yang ngantuk di sini. Jadi kita akan membahas mengenai sustainability nih, kurang lebihnya. Nah mungkin dari Mas Bintang dulu ya. Nah ini Mas Bintang ini punya brand namanya Binzu, tapi ini sustainable fashion. Nah pertanyaannya ini kan kenapa kalau mau bikin brand fashion harus yang berhubungan sama sustainability? Itu pertanyaan kita kan, apakah itu menguntungkan, apakah susah? Dan rata-rata biasanya kalau berhubungan sama sustainability, otak kita biasanya kayaknya nggak affordable, mahal juga gitu. Nah jadi kenapa nih Mas Binzu ini awalnya yaudah deh kita putuskan akan bikin sustainable fashion? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya karena aku ingin membuat produk yang meaningful, yang berarti gitu. Produk yang bisa tidak hanya dipakai oleh konsumer, tapi juga dapat memberikan pesan tentang kebaikan. Dan juga memberikan info lah tentang keindahan alam. Jadi dari pewarna alam itu bisa dibuat sesuatu yang indah, dibalut lagi juga buatan tangan manusia itu bisa membuat sesuatu yang stand out dan one of a kind kayak gitu Kak. Oke, berarti itu berangkat dari niat yang sangat mulia sekali ya. Insya Allah. Oke, tapi itu pertanyaan saya yang selanjutnya, affordable apa enggak sih kalau sustainable fashion? Karena kan biasanya kalau kita lihat tuh yang berhubungan sama sustainability itu terkesannya kayak mahal gitu. Mungkin terkesan mahal atau affordable itu
bisa dibilang coba kita lihat tidak hanya dari harganya aja, cuman bisa dilihat dari seberapa sering kita akan pakai produk tersebut. Oke. Kalau dilihat produk yang murah, mungkin habis itu cepat rusak, setelah itu dibuang apakah tidak jadi mahal? Oke. Bila kita dengan harga lebih tinggi sedikit, tapi produknya bisa dipakai untuk jangka panjang, kan berarti kan lebih murah juga. Oke, kayak gitu, berarti ini kita yang harus memiliki mindset smart buyer ya. Betul, dan harus mindful juga saat berbelanja pakaian. Iya kan? betul, mindful juga. Karena ini mungkin sedikit aku menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Isman sebelumnya ya tentang strategi bisnis. Katanya mungkin kalau ada 500.000 sama 5 juta, orang cenderung kalau pilih yang 500.000 katanya itu adalah kita berarti tidak konsumtif. Padahal salah. Kita lihat dulu kalau 5 juta itu jangkanya panjang, justru itu yang lebih hemat dibanding 500.000 yang kita pakai sekali. Dan ini tadi berkaitan sama apa yang disampaikan oleh Mas Bintang berarti ya. Oke, kalau Mas Akmal nih dari Rapo sendiri, ini inspirasinya apa? Dari kantong plastik tiba-tiba jadi sampah. Apakah itu berangkat dari pengalaman pribadi karena concern dengan memang permasalahan sampah di Indonesia kan masih sangat luar biasa, atau didorong oleh komunitas akhirnya ngasal aja bikin atau gimana tuh? Oke, sebenarnya Rapo ini ada banyak hal akhirnya kenapa kita bisa berdiri. Yang pertama, Rapo itu adalah semangat perempuan dan inspirasinya juga dari kaum perempuan. Tepuk tangan dulu dong untuk para perempuan hebat yang ada di sini, mewakili semangat dari Untia dari Kota Makassar. Nah, jadi kita di Makassar itu sering banget melihat banyak sampah plastik yang didaur ulang menjadi produk. Namun kalau kita lihat apakah produk itu akan digunakan, apakah itu bermanfaat. Ada beberapa di antara produk yang telah dibuat itu akhirnya jadi sampah lagi gitu. Jadi kita berpikir bagaimana sih biar sampah plastik ini ketika didaur ulang itu memang jadi sesuatu yang berkesan dan bisa digunakan, bisa awet. Karena sekarang kan kita tahu bahwa produk-produk daur ulang itu adalah produk-produk yang cepat rusak. Orang beli itu hanya karena kasihan atau karena ini daur ulang gitu. Nah kita mau mengubah mindset itu bahwa produk-produk daur ulang ini adalah produk-produk yang memang bermanfaat dan punya nilai. Oke, berarti di sini ada yang udah pakai Rapo? Mungkin? Oh pakai? Gimana oke? Oke, langsung beneran ada ya tasnya ya. Berarti semangatnya ini bisa bermanfaat ya. Dibuatnya kayak dari hati, jadi dipakainya juga dengan hati ya Mbak ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya sama Mas Sano. Nah kalau beda nih, kalau dari Mas Bintang dan Mas Akmal ini kan berangkatnya tadi dari sustainable fashion. Kalau Mas Sano ini teman-teman punya startup tapi di bidang pengolahan sampah. Nah biasanya kan emang startup ini beberapa tahun terakhir ini kayaknya lagi marak sekali digandrungi oleh anak-anak muda. Kenapa Mas pilihnya startup pengolahan sampah bukan teknologi seperti kebanyakan orang? Ya mungkin pendeknya bilang ada dua kata ya, ada panggilan jiwa. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur dulu bingung masa depannya mau kemana karena saya muslim, saya berdoa. Setelah selesai berdoa nonton TV berita sampah di Jakarta. Saya pikir oh ini petunjuk yang dikasih nih. Jadi ya saya ikuti mulai dari sejak saya milih jurusan kuliah, saya milih kegiatan yang saya tekuni, organisasi, aktivitas sampai karir atau jalan hidup saya emang konsisten di sampah gitu. Dan sejak dari awal berpikir bahwasanya entrepreneur atau wirausaha adalah kendaraan yang sangat bermanfaat karena membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan, memberikan servis. Jadi menggabungkan antara keinginan menyelesaikan masalah sampah dengan menciptakan entrepreneur atau wirausaha. Ini alhamdulillah baru aja nih Mas kita dapat investment 75 miliar untuk kemudian mengatasi masalah sampah di Indonesia. Ini yang kita sebut dengan real kejar mimpi karena saya betul-betul bermimpi jangan sampai ada sampah masuk ke sungai, jangan sampai ada sampah masuk ke laut. Keren banget, saya merinding. Itu berawal dari mimpi, mungkin mimpi itu tadinya hanya angan-angan aja, tapi ketika kita melakukan aksi ternyata sekarang bisa sampai dapat investor 75 miliar. Ya ini baru tahap pertama, jadi kita sampah di Indonesia ini ada 175 ribu ton per hari Mbak Suci. Oke. Jakarta aja nyampah 8 ribu ton per hari, per 2 hari bisa bangun 1 Candi Borobudur. Warga DKI Jakarta. Jadi kita akan membangun 185 candi per tahun. Gak akan beres-beres kalau cuma dipindahin ke TPA. Iya. Jadi harus ada solution. Nah opportunity-nya gede banget. Indonesia butuh 3.000 triliun untuk mengatasi masalah lingkungan. That's the opportunity, that's the business. Jadi kalau ada anak-anak muda ingin melakukan bisnis di bidang lingkungan, kuenya, marketnya 3.000 triliun.
Berarti masih banyak sekali ya Banyak banget. peluang yang bisa kita manfaatkan. Selain ini bisa profit, tapi juga ini bisa berdampak baik untuk lingkungan sekitar. Karena ingat teman-teman, bumi ini bukan cuma milik aku, milik Mas Ipir, bukan cuma milik Kaseno, ini milik kita semua. Mungkin sekarang kita buang sampah, 1 sampah, 2 sampah nggak berasa akibatnya. Tapi kalau teman-teman semua kebayang nggak kalau kita semua yang buang sampah? Itu bisa bikin sampah 1 candi Borobudur ya. Ayo di sini yang masih suka buang sampah, awas hati-hati ya. Oke, berarti itu ya awalnya kenapa Mas Ano akhirnya memantapkan hati untuk konsisten membangun startup pengolahan sampah. Nah kalau ke Mas Ipir nih, ini beda lagi nih, paling beda kayaknya dari semuanya ya. Kalau yang tadi ada sustainable fashion, yang satu startup pengolahan sampah, kalau Mas Ipir ini berangkat dari bank, dari corporate. Tapi pertanyaan aku, kenapa CIMB Niaga ini concern dengan sustainable business or sustainable living? Oke, Suci, kita sebagai CIMB Niaga sudah melihat bahwa kita bertanggung jawab untuk keberlanjutan Mother Earth gitu ya. Inisiatif ini juga udah kita awalkan dimulai dari grupnya CIMB Niaga yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ini sudah diterapkan oleh cabang-cabangnya di 7 negara lainnya. Dan kita melihat bahwa ketertarikan daripada produk-produk yang sustain dan juga ketertarikan dari nasabah untuk sebuah brand yang concern kepada sustainability itu sudah semakin meningkat gitu. Nah untuk itu kita sudah membuat sebuah program campaign yang kita namakan adalah Sekarang untuk Masa Depan. Karena kita percaya bahwa walaupun yang kita lakukan sekarang mungkin masih terlihat sangat kecil, belum terlalu besar dibandingkan the universe yang melakukan itu harusnya banyak hal, tapi paling nggak harus dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Dan ini sudah kita mulai lakukan dari awal tahun dan tahun lalu sebenarnya sudah mulai aktif, tapi kita sudah mulai dari awal tahun ini kita sudah mulai aktif untuk melakukan the things yang related to sustainability. Gitu. Oke, berarti ini support-support apa yang dilakukan oleh CIMB Niaga tuh? Ada beberapa hal Suci. Jadi kita pertama adalah yang kita bilang adalah yang non-related to business atau produk gitu. Banyak aktivitas yang kita lakukan melalui Kejar Mimpi tentunya, di mana kita meng-highlight mengenai women empowerment. Kita juga melakukan support untuk community link. Community link itu adalah salah satu program yang kita support untuk UMKM yang menurut kita potensial. Dan Akmal ini salah satu pemenangnya dulu tuh community link gitu ya. Nah jadi kita dari udah berapa tahun kita memiliki program tersebut community link. Kita juga memberikan beasiswa yang sudah ke lebih dari 1.000 anak yang sudah kita support. Kita memiliki juga even produk-produk yang kita di dalam kayak merchandise, Suci, kita udah mulai membuat merchandise yang related to sustainability. Contohnya bambu atau plastik gitu ya, plastik bekas dan segala macam itu kita sudah mulai terapkan juga di bank kita. Dan itu dari segi yang non-bisnis. Tapi kalau dari segi bisnis produk kita juga sudah memiliki pembiayaan. Jadi kita memberikan special interest rate untuk bisnis-bisnis yang related to sustainability. Kita ada special rate-nya, discount-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada bisnis yang related to sustainability boleh ngobrol sama pihak CIMB Niaga. Kalau memang relevan kita bisa berikan special rate. Gitu. Oh seru banget, keren banget. Berarti teman-teman tadi Mas Ipir dan teman-teman di sini yang waktu aku tanya, di sini siapa yang pingin bangun bisnis, hampir lebih dari 50% mau bangun bisnis. Dan mungkin sustainable business ini bisa peluang yang kalian jajaki di 2023, ini peluang baru, marketnya masih luas sekali gitu ya. Jadi ini peluang besar yang harus kalian benar-benar pahami betul dan kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Nah ngomong-ngomong tadi dari programnya CIMB Niaga nih, yang katanya udah banyak sekali membantu juga melalui Kejar Mimpi Community. Dan ini sejalan sama apa yang disampaikan oleh Mas Akmal yang katanya tadi, iya nih Mbak Suci, saya ini bangun Rapo Indonesia ini didorong sama Kejar Mimpi Community. Kita pingin tahu journey-nya nih, awalnya gimana Kejar Mimpi ini bisa akhirnya membantu kamu bikin Rapo Indonesia. Iya, makasih Mbak Suci. Sebelumnya saya mau berterima kasih dari dalam hati yang paling tulus karena Kejar Mimpi benar-benar mempertemukan saya dengan mimpi saya menjadi nyata. Tepuk tangannya dulu dong. Awalnya, kita di awal-awal Mas Ipir ya, masih ada 8 komunitas Kejar Mimpi se-Indonesia. Saya salah satu yang menginisiasi untuk berdiri di Kota Makassar. Waktu itu
kita masih bingung harus ngapain. Ternyata dengan adanya semangat-semangat yang dibangun oleh jejaring, utamanya dari pusat, Kejar Mimpi Makassar bisa berkembang dan akhirnya juga menebarkan semangat ke 35 komunitas Kejar Mimpi yang saat ini terus bertumbuh. Nah, selama saya di komunitas Kejar Mimpi, saya banyak sekali bertemu dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan isu lingkungan, pembangunan ekonomi sosial, filantropi, pendidikan, dan itu semua yang menjadikan amunisi buat saya untuk berpikir apa nih yang bisa saya lakukan, karena waktu itu saya sempat ikut kegiatan di Bali waktu itu. Dan yang speak up di depan adalah rata-rata di luar dari anak muda Kota Makassar. Dan saya punya mimpi waktu itu, saya berpikir, saya mau banget mewakili anak muda Makassar yang speak up untuk seluruh Indonesia. Dan waktunya saat ini itu menjadi mimpi yang serasa menjadi kenyataan gitu. Dan untuk itu saya mau bilang bahwa teman-teman yang berada di komunitas tentu itu akan terus disupport selagi kita mau membangun sesuatu. Selagi kita mau membuat sesuatu, pasti akan banyak hal-hal atau orang-orang yang bisa mendukung kita. Aduh, saya merinding ya, karena dari tadi juga Mas Sano berangkat dari mimpi sampai sekarang akhirnya bisa berjalan sejauh ini. Mas Akmal berangkat dari mimpi yang bersama Kejar Mimpi Community juga bisa membangun Rapo Indonesia. Teman-teman, berarti ini mimpi ini bisa menjadi kunci untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Akmal, luar biasa dengan Rapo Indonesianya ya akhirnya. Oke, mungkin dari Mas Akmal, Rapo Indonesia, aku juga mau tanya Mas Bintang, karena dari Binzu juga nih. Nah, ini gimana Mas? Karena anak muda biasanya kalau misalnya kita membuat produk sustainable, terkadang itu masih ada yang ragu gitu ya. Itu gimana caranya agar produk kita itu diterima? Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya juga, pingin nih bikin bisnis, sustainable bisnis, tapi kayaknya susah deh diterima. Nah, itu perjalanan kamu sampai akhirnya bisnis kamu bisa diterima, itu langkah-langkahnya gimana tuh Mas Bintang? Langkah-langkahnya sih, saya juga sama seperti kakak-kakak di sebelah saya. Saya berangkat dari mimpi juga sebenarnya, karena saya awalnya ingin menjadi seorang fashion designer. Namun karena satu dan lain hal harus dipendam dulu mimpinya, saya harus kuliah dulu untuk jurusan lainnya. Namun kayaknya mimpinya tuh masih ada gitu, ambisinya untuk jadi seorang fashion designer tuh masih ada. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar fashion tapi fokusnya pada tekstilnya saja dulu gitu. Dan dari situ saya kembangkan tekstil pewarna alami tersebut, tidak hanya membuat tekstil karena tadi niat saya adalah untuk membuat platform atau brand yang dapat memberikan pesan kebaikan, saya juga running workshop juga Kak gitu. Jadi kita mengajari orang-orang untuk cara membuat kain-kain yang kita produksi gitu. Jadi dari situ mungkin kalau orang-orang takut untuk memulai, kita harus coba dulu karena aku juga berangkatnya bukan dari sustainable fashion tapi kita berkembang dari pewarna sintetis dulunya, tapi abis itu berubah haluan ke natural dye gitu karena kita pengen membuat produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Nah ini dia yang harus kita tekankan sama teman-teman semua nih Mas Bintang, gimana caranya teman-teman itu harus berani, jangan takut gagal, harus mau coba. Nah ketika itu kamu sempet gagal dulu nggak? Ada yang kayak penolakan dulu mungkin dari teman-teman sampai akhirnya sekarang sudah diterima sedemikian baik Binzu ini sama teman-teman? Iya banyak sekali, banyak kegagalan lah dari kain-kain yang gagal banyak. Penolakan juga banyak, cuman ya kita dari situ ngulik lah, kita cari ciri khas Kak sebenarnya. Cari ciri khas, terus tentukan marketnya mau dijual untuk siapakah ini kayak gitu. Oke, berarti kegagalan itu tetap menjadi suatu pembelajaran ya? Betul, betul. Banyak-banyak. Iya, banyak banget pembelajaran sih selama saya melakukan bisnis Binzu ini. Oke, nah ngomong-ngomong soal gagal, biasanya semua orang pasti kok teman-teman mengalami kegagalan. Yang namanya bangun bisnis apalagi. Gak ada lah yang namanya bangun bisnis itu langsung semuanya profit, pasti ada gagalnya. Nah tapi biasanya kita ketika gagal berhenti, gak mau lagi coba. Nah itu yang jangan sampai kita punya mental seperti itu ya. Harus kita punya terus coba, berani, bermimpi, jangan takut gagal. Nah ngomong-ngomong soal gagal, Kak Sano pernah gagal juga gak ya sama Waste for Change? Nah ini dia kan sampai sekarang udah dapat 75 miliar loh teman-teman. Aduh itu angka yang sangat fantastis sekali ya. Ya kalau mau sukses harus mau gagal. Sukses dan gagal itu satu paket. Kalau kita nggak mau gagal artinya teman-teman nggak mau sukses. Itu satu paket. Kita nggak bisa pengen malam doang tapi nggak mau siang. Kita nggak bisa tidur siang tapi nggak bangun gitu. Kita pasti ada bangun ada tidur. Semuanya minimal ada 2 faktor yin dan yang.
Pasti gitu. Artinya gagal itu alamiah, bagian dari proses kesuksesan. Jadi kalau kita menyadari bahwasanya kegagalan adalah sebuah proses, bukan destination, maka kita akan lebih paham bahwasanya ini hanyalah fase yang memang aku harus lalui dan move on. Gitu. Jadi pernah gagal? Ya pernah, pasti gitu. Saya manusia biasa, sempat kesel, sempat marah, sempat emosi segala macam itu. Tapi kalau kita udah tahu apa yang kita mau, ini contoh gini ya. Ada cerita sedikit. Ada anak kecil bertanya ke orang tuanya, "Pak, apa sih itu mimpi? Bener kamu mau tahu impian itu apa?" "Iya." Diajak ke kamar mandi, kepalanya dicelupin ke bak kamar mandi. Dia nggak bisa nafas. Sampai lemas dilepas sama bapaknya. Dia protes marah-marah dengan megap-megap. "Pak, saya tanya impian, kenapa kepala saya dijeburin ke bak kamar mandi? Tadi gimana rasanya?" "Nggak bisa nafas." "Terus?" "Ya saya mati, Pak, itu impian." Kalau kamu nggak dapet, rasanya ada yang mati dalam dirimu. So, kalau misalkan cuman pengen doang, ya kalau misalkan nggak dapet, ya udahlah gitu. Impian itu beda. Kalau nggak dapet, rasanya ada yang salah gitu, ada yang kurang dalam hidup itu, ada yang bikin resah, bikin nggak. Jadi pasti kalau gagal, bukannya menyerah tapi gemes, pengen nyoba lagi. Ini gimana sih gitu, penasaran. Thomas Alva Edison nemuin lampu ini bukan karena coba-coba. Karena dia bermimpi pengen menciptakan sesuatu yang bisa nyala itu. Orang lain bilang gila, gila kamu gitu. Ya dia punya mimpi itu gitu. Jadi kegagalan satu paket sama kesuksesan. Terima itu, embrace itu, enjoy the pain. Oh, udah satu paket, wow luar biasa. Dan akhirnya bagaimana tuh paket kegagalan dan kesuksesan itu dari Ways for Change sendiri itu berdampak terhadap Kasano secara pribadi, secara personal? Ya tentu menurutku semakin kita bisa overcome level kegagalan itu menurutku akan membuat kita lebih mature. Lebih mature menyikapi sesuatu, menghadapi sesuatu, melihat sesuatu gitu ya, lebih mendewasakan kita. Tapi kalau kita terjebak pada kegagalan dan melihat kegagalan seakan destination dan titik akhir kita, ya kita nggak berkembang. We are not developing ourselves. Jadi menurutku pada saat kita memahami tentang makna hidup ini, bahwasanya ini adalah sebuah proses. Katanya kan kita hidup ini mau mampir ngombe, ya sebentar. Kalau kita meratapi kegagalan, habis waktu kita itu. Gagal is gagal, oke. Lelah, emosi, enjoy. Setelah itu evaluasi. Di mana ya gagalnya tadi ya? Apa yang bisa aku lakukan menjadi lebih baik gitu. Kalau kita bisa overcome, nah kita naik level nih jadi manusia. Jadi level. Makanya judulnya kejar mimpi. Kejar mimpi nih, bukan menunggu mimpi datang, nggak ada ceritanya ini. Kalau nunggu nggak jadi-jadi ya Kasano ya. Emang harus dikejar gitu, emang harus dikejar gitu. Jadi lagi-lagi enjoy the process. Enjoy the process teman-teman, tepuk tangan sekali lagi untuk Kasano. Mudah-mudahan semangat yang barusan dikeluarkan oleh Kasano ini tertular kepada masing-masing kita yang barusan mendengarkan ya teman-teman. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang semangat juga untuk menggeluti bisnis sustainable gitu ya, sustainable business. Coba kita tanya juga ya terakhir nih sama Kak Akmal, peluangnya nih. Kamu kan sudah menggeluti nih sama Kak Bintang juga ya, udah menggeluti sustainable fashion. Peluangnya seperti apa sih di tahun-tahun berikutnya? Apalagi kan 2023 katanya kita mendapatkan arus informasi akan resesi lah, Indonesia akan suram, banyak bisnis yang akan lesu, daya beli mungkin turun, komoditas naik. Nah gimana nih untuk sustainable business peluangnya? Oke, jadi untuk peluang dari sustainability production sendiri ini tentunya sangat besar sekali. Itu bisa diukur dari bagaimana kesadaran orang-orang saat ini terhadap isu-isu lingkungan yang menjadi pembicaraan gitu. Nah untuk Rapo sendiri juga kita lihat bahwa akhirnya bukan hanya saat ini juga sempat disinggung oleh Mas Ipir, bukan hanya secara personal yang ingin menggunakan produk gitu, tapi juga company-company juga akhirnya banyak mendorong itu untuk menggunakan produk-produk yang sustainability gitu untuk kantor, sehingga itu adalah peluang-peluang yang besar yang sebenarnya kata orang-orang ini tuh sesuatu yang gelap dan licin gitu. Jadi maksudnya tuh masih sepi sebenarnya dan walaupun peluangnya besar tapi juga licin. Jadi kita sebagai social entrepreneur ini harus benar-benar bisa memanfaatkan itu, namun juga harus tetap berhati-hati gitu. Oke, gelap dan licin peluangnya masih ada tapi harus tetap hati-hati. Hati-hati. Nah kalau dari Mas Bintang ada yang ingin disampaikan juga terkait peluang bisnis dari sustainable business ini ke depannya seperti apa? Iya saya sih setuju banget sama Mas Akmal ya, soalnya ke depannya itu memang betul orang-orang semakin sadar
mungkin tidak hanya resesi, cuman kan ada isu lingkungan juga Kak. Isu lingkungan itu dimana kalau misalnya kita tidak perhatikan juga akan berdampak buruk pada kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, betul kan? Nah jadi kedepannya sih kita sebagai sociopreneur juga selain harus mengedepankan profit, juga harus meletakkan value dari sustainability pada setiap langkah atau aktivitas dalam berusaha kita, dalam berbisnis kita. Oke, tepuk tangan juga dong untuk Mas Bintang. Berarti bisnis itu terkadang bukan hanya tentang profit ya. Terkadang kita juga butuh untuk membangun value-value tertentu agar apa yang kita hasilkan itu juga bisa berdampak untuk sekitar. Terakhir Mas Ipir, sebelum kita buka Q&A, harapan dari CIMB Niaga untuk sustainable business ini seperti apa terakhir? Pastinya terus ya, Suci ya. Kita terus secara fitur dan produk kita berkembangan terus yang related to sustainability. Terutama dari segi digital. Jadi kita sudah mengenhance fitur-fitur mobile banking kita. Jadi semuanya itu udah paperless kita harapkan. Jadi kita harapkan tuh udah mengurangi hal-hal seperti itu. Dan kita akan berharap semoga di tahun 2050 kita udah bisa support net zero. Daripada target yang 2060. Paling enggak 10 tahun kita tarik ke depan. 10 tahun ke depan. Tepuk tangan dulu untuk CIMB Niaga. Mudah-mudahan segala inisiatif-inisiatifnya ini bisa terlaksana dan berjalan lancar. Dan tentunya ini berdampak untuk masyarakat luas ya Mas Ipir. Dan tentunya juga untuk lingkungan. Oke teman-teman, aku punya voucher. Ini 200.000 untuk teman-teman yang bertanya kepada narasumber-narasumber keren kita. Wah banyak yang angkat tangan. Ini mau tahu jawabannya apa mau vouchernya nih? Dua-duanya ya. Oke, boleh angkat tangan yang paling tinggi. Oke, mbaknya yang pakai baju, yang pakai kerudung coklat, ya boleh berdiri mbak. Silahkan, cantik, namanya siapa, dari mana, pertanyaannya apa? Ya selamat sore Kak Suci Ya. dan CEO-CEO semua dan teman-teman rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Atika Dewi Syakura, umur 23 tahun dari Jakarta Timur. Jadi yang mau aku tanyain sih sebenarnya simpel ya Kak. Ini mungkin kasusnya atau mungkin pertanyaan juga mewakili teman-teman yang lain seumuran generasi Z sekarang. Di umur aku yang sekarang yang saat ini masih cari-cari pekerjaan yang sesuai, mau bisnis apa atau yang lainnya gitu. Yang gue mau tanyain gini Kak, kita kan misalnya lagi marak-maraknya kalau ada lagi zaman ini kita ikutin. FOMO ya. Betul banget. Lagi zaman ini ikutin. Tanpa kita nggak tahu, tanpa kita nggak sadari, kita nggak tahu tuh yang mau kita lakuin itu kita tahu apa enggak. Impact-nya ke kitanya ada atau enggak. Tapi kita asal ikut aja karena lihat orang-orang lain juga ikut. Gitu. Nah menurut CEO dan kakak-kakak semua yang udah sukses nih, kalau menangani hal tersebut itu kayak gimana ya Kak? Buat para generasi muda kayak aku. Oke, siapa tadi saya namanya? Maaf. Atika. Akika. Oke Mbak Akika ya, 23 tahun ya. Oh ini masih lucu-lucunya cari kerja ya. Aduh mau ngapain ya. Oke pertanyaannya bagus sekali. Ini mewakili mungkin Gen Z pertanyaannya pingin bisnis, pingin melakukan sesuatu tapi nggak tahu dalam bidang apa, mau ngapain, mungkin awalnya gimana. Mungkin dari Mas Bintang dulu. Mungkin karena aku ngeliatnya kamu yang paling Gen Z ya. Enggak, udah nggak Gen Z juga sih. Untuk Kak Atika mungkin dan teman-teman Gen Z lainnya. Kalau saran aku sih menurut aku tanya diri kamu sendiri dulu life purpose kamu apa. Jadi purpose yang kamu pengen tuju tuh apa sebenarnya. Kan tidak hanya cuman jadi orang kaya gitu misalnya atau bekerja di mana. Cuman kamu tuh ingin memberikan dampak apa gitu. Jadi tujuan hidupnya apa itu harus dipertanyakan dulu dan coba kamu gali dan coba cari experience lah di luar dari hanya passion kamu gitu mungkin. Jadi nggak harus melulu mengikuti passion, tapi ya kalau misalnya ada purpose yang lebih jauh dari passionmu, kamu harus coba untuk cari itu dan gali di situ. Oke, cari life purpose-nya dulu. Atau mungkin sekarang Kak Sano mau menambahkan? Ya, ada Pak Alan Watts namanya, nanti browsing ya. Ini aku suka banget karena ada kartunnya atau ilustratornya tentang beliau. Persis ada pertanyaan kayak gitu nanya ke Pak Alan Watts. Dia jawab kayak gini, forget about the money, lupain dulu tentang uang. Kalau kamu tidak ada hubungannya uang, dalam hidup ini kamu ngapain sih sebenarnya? Kalau udah ketemu itu, be a master on it. If you a master on it, money will follow. Jadi pesannya kayak gini,
tolong kalau mau memilih sesuatu bukan karena alasan uang. Tapi alasan emang bener-bener apa sih yang membuat kamu desire yang tadi gitu ya. Kalau nggak dilakuin rasanya ada yang salah. Sama seperti Mas Duta Sheila on Seven pengen jadi musisi, dia naik kereta ekonomi ke Jakarta, kumpul dengan teman-teman musisi di Jakarta karena pengen jadi musisi. Se-powerful itu drive-nya karena dia punya mimpi gitu. Jadi forget deh about the money dulu. Jadi karena kalau money jangan sampai kita bangun pagi itu karena aduh ketemu bos kalau enggak nanti gue nggak dapat gaji. Nah itu tuh demotivasi yang menurutku nggak bagus lah. Tapi kalau memang tahu benar apa yang kita mau lakukan, mau digaji nggak digaji, gue akan berangkat. Tapi kalau saya menjadi master dan ahli di bidang itu, orang pasti nyari. Semoga bermanfaat. Oke, luar biasa kasarnya jawabannya ya. Oke, dan untuk Mas Ipir, Mas Akmal, kita akan tahan untuk pertanyaan berikutnya ya. Biar teman-teman punya kesempatan untuk bertanya. Akika, gimana? Angkat dulu 2 jempolnya kalau udah oke jawabannya. Oke. Wih, ya ampun, oke. Boleh deh yang kakak, nama aku siapa? Karena udah tahu nama aku silakan boleh tanya ya. Kalau enggak koper tadi ya. Niat ya sampai berdiri luar biasa. Untung enggak salto kamu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sama Gen Z ya. Siapa namanya? 23 tahun, Jumhadi. Jumhadi, Ya. oke. Pertanyaannya mengenai tentang kolaborasi. Saya punya bisnis. Tapi bisnis itu kalau enggak kolaborasi itu sulit. Tapi membangun kolaborasi ini yang sulit. Oke. Yang saya tanyakan bagaimana cara membangun kolaborasi supaya mendapat income yang lebih. Bukan kita mengeluarkan profit. Oke. Ini tentang kolaborasi ya Iya. Mas Jumhadi. Kolaborasi katanya di era digitalisasi jadi kunci. Pingin tapi sulit caranya gimana? Ya, oke ini kayaknya kalau ngomong kolaborasi kita ke Mas Ipir dulu ya. Karena kolaborasi Mas Ipir CIMB Niaga sering berkolaborasi. Jadi pertanyaannya tadi Mas Jumhadi ini tahu kalau kolaborasi ini hal yang baik. Tapi gimana cara membangun kolaborasi ini gitu. Ini mungkin adalah tantangan yang perlu hacknya nih, tipsnya gimana caranya untuk membangun kolaborasi di era digital ini. Sebenarnya sih kalau untuk saya ngelihatnya ya bahwa di dunia digital itu kesempatan untuk berkolaborasi itu banyak banget gitu. Karena informasinya banyak banget. Kalian bisa melihat bisnis-bisnis tersebut karena kalian bisa menganalisa bisnis tersebut dulu gitu ya. Bisa di review dulu gitu. Nah jadi kesempatannya tuh banyak tapi paling penting buat saya adalah kayak hari ini nih contohnya Suci. Tadi siapa namanya siapa? Jumhadi, Mas Jumhadi. Kalian harus sering-sering nih datang ke hal-hal acara-acara seperti ini karena kolaborasi is all about networking sih. Gitu. Kita nggak bisa misalnya kalau mau kolaborasi secara sosial media tapi kita nggak ngomong langsung nih misalnya sama Akmal sama Bintang Mas Sunu nggak bisa gitu. Kolaborasi itu butuh deep dive discussion kadang-kala gitu. Jadi sering-sering datang ke acara-acara yang sangat relevan dengan activity yang akan dilakukan. Karena di situ pasti ada same interest yang kalian bisa berkolaborasi akhirnya. Gitu sih kali Suci. Dan kayaknya melalui community Kejar Mimpi itu kesempatan untuk kolaborasi semakin besar ya Mas Ipir? Betul banget. Jadi even nanti Kejar Mimpi rencananya tahun depan itu kita mau buat namanya di-spill sedikit ya. Tentang lebih ke fokus ke UMKM activation seperti ini gitu. Jadi kita akan banyak more UMKM yang kita gandeng dan tapi tidak hanya di Jakarta dan kita akan mulai ke beberapa daerah. Jadi tunggu aja di 2023 itu mungkin menjadi sarana untuk bisa berkolaborasi. Oke luar biasa sekali. Alhamdulillah sih Mas Ipir saya siap 2023. Oke Mas Jumhadi, oke sekarang dari Mas Akmal nih. Karena Mas Akmal juga tergabung dalam Kejar Mimpi Community. Pastinya ini testimoninya bisa kita uji. Bagaimana networking dan kolaborasi itu lebih mudah didapatkan mungkin ketika memasuki komunitas. Oke, jadi ini menambahkan aja dari Mas Ipir yang saya pelajari selama menjadi bagian dari komunitas Kejar Mimpi Indonesia. Kita itu sebelum berjejaring atau menjalin networking harus tahu value kita gitu. Apa sih value kita? Dan kita juga harus tahu apa value orang yang ataupun organisasi ataupun komunitas yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Jadi sejatinya bahwa networking atau jejaring itu saling memberikan manfaat dan saling memberikan dampak. Jadi bukan hanya kita mau berjejaring, kita yang hanya mengambil keuntungan atau sebaliknya begitu.
Jadi biar nemu nih istilahnya needs-nya itu biar nemu ya harus tahu tujuan masing-masing. Dan ketika kita sudah memahami apa tujuan kita masing-masing, pasti kolaborasinya bisa lebih mudah gitu. Itu dari saya. Oke, berarti Mas Jumadi, kalau aku boleh menggabungkan apa yang disampaikan Mas Ipir dan juga Mas Akmal, kita harus tahu dulu nih value kita apa, others value itu apa, dan kita bisa membuat jejaring itu ya kalau mau kolaborasi harus dengan networking. Dan mungkin Kejar Mimpi bisa menjadi salah satu wadah yang bisa kamu jajaki ya. Nih Mas Jumadi, teman-teman kalau ada yang mau kolaborasi nanti bisa langsung ketemu Mas Jumadi ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Teman-teman, oke. Dari sana banyak yang pakai kacamata, yang pakai kerudung hitam. Yes, boleh berdiri. Satu pertanyaan terakhir ya. Mbaknya seneng banget kayaknya dipilih. Dapat voucher ya? Oh enggak katanya. Oke, sayang boleh kasih tahu? Baik, Oke. terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Dian, saya mahasiswa. Kenapa saya senang? Karena kebetulan saya orang Banyuwangi juga sama dengan Bapak Bijaksana. Ya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kejar Mimpi juga sudah menghidupi banyak mimpi di sini. Sekaligus mas-mas dan bapak di depan sudah punya concern di bidang sosial yang memang dampaknya jangka panjang. Nah, kebetulan saya adalah salah satu orang yang punya concern di bidang sosial juga, tapi di bidang pendidikan, untuk pendidikan daerah. Dan pertanyaan saya adalah ketika kita pengen nge-solve suatu problem sosial, biasanya kan dampaknya itu tidak bisa kita rasakan sekarang dan jangka panjang, dan biasanya solusinya itu kadang misal kita bikin cara satu, kadang gagal terus gagal lagi dan lain sebagainya. Gimana sih supaya kita tuh punya resiliensi untuk bisa bertahan di setiap dinamika yang kita jumpai ketika pengen solve problem sosial. Kiranya demikian, terima Oke, kasih. Mbak Dian ya. Terima kasih banyak Mbak Dian, mahasiswa yang punya concern juga terkait isu sosial. Dan ini kayaknya pertanyaan cocok sekali untuk Kak Sano. Karena ini tadi Kak Dian sendiri sempat menyebutkan bahwa kalau misalnya di bidang isu lingkungan, itu dampaknya tidak terasa sekarang. Mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan terkadang kalau misalnya dampaknya nggak kita lihat sekarang, resiliensi kita tuh jadi nggak terlalu kuat. Nah gimana caranya punya resiliensi yang kuat, walaupun dampaknya itu mungkin kita rasakannya masih dalam beberapa puluh tahun ke depan nih Kak Sano nih. Oke, pemerintah yang udah dedicated punya anggaran aja nggak beres-beres ngurusin masalah di Indonesia gitu ya. Apalagi seorang Sano seorang diri atau Mbak Dian seorang diri. Gitu. Jadi prinsip saya adalah yang pertama, kalau kamu udah tahu nih cita-cita dan impiannya di bidang pendidikan. Kalau saya pribadi sadar akan kemampuan saya akan punya kakak asuh, kakak pembina, bapak asuh, bapak angkat, yang kemudian saya jadikan mentor, advisor, pembuka pintu-pintu strategis dan lain-lainnya. Karena saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya memanfaatkan sekali kakak-kakak senior, saya memanfaatkan sekali kakak-kakak alumni yang dia udah berpengalaman di bidang tertentu dan lain-lain. Mirip dengan spirit kolaborasi. Saya cuma punya mimpi dan semangat, saya datengin kakak senior saya yang 20 tahun yang waktu itu beliau jadi kepala dinas. Saya cuma bilang, Pak saya adik kelasmu, saya punya impian mau mengatasi begini. Karena saya nggak bisa sendirian. Dan harus ada hasil yang dampaknya kerasa langsung buat kita. Karena kalau nggak ada, gini. Ada 4 hal, lakukan sesuatu yang kamu suka, lakukan sesuatu yang kamu jagoan, lakukan sesuatu yang bermanfaat sama dunia, bermanfaat buat kita semua, lakukan sesuatu yang membuat kamu bisa hidup. Kalau kamu melakukan sesuatu, nggak ada cuannya, pasti banyak capeknya. Karena mau nggak mau kita butuh uang bensin kemana-mana, butuh uang pulsa kemana-mana, koordinasi segala macam. Jadi yang dampaknya nyata adalah, dari apa yang aku lakukan ini bulan depan aku dapat sesuatu nggak? Bukan masalah hitung-hitungan, tapi masalah realita. Jadi pada saat saya datang ke si senior itu, saya punya ide bikin ini segala macam, menurut Bapak gimana? Dibukakan pintu-pintu strategis. Jadi menurutku intinya kita butuh pendamping, kita butuh kakak senior, kita butuh advisor. Kalau enggak berat banget dan kesepian banget. Semoga menjawab ya, terima kasih. Oke Mbak Dian, mudah-mudahan menjawab ya. Langsung aja jadikan Kak Sano jadi kakak asuh dan advisor ya. Saya barusan dapat bisikan, katanya karena yang tanyanya banyak, jadi boleh satu pertanyaan lagi ya. Oke, yang mbaknya yang depan, tadi dulu, udah perempuan udah berapa ya? Ya udah deh biar gender balance ya, jadi 2 perempuan 2 laki-laki ya. Boleh masnya yes.
Ini mohon maaf sekali. Biar seimbang ya, biar adil, biar adil. Iya betul, biar inklusif. Oke, masnya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rafli dari Kejar Mimpi Cianjur. Oh Rafli dari Kejar Mimpi Cianjur, pertanyaannya apa Mas Rafli? Pertanyaan saya lebih terfokus ke Mas Bijaksana, karena saya juga kebetulan bergerak di bidang lingkungan, terutama di sampah, karena kebetulan juga kemarin sempat ikutan Digi Talent, desain UI UX, dan kebetulan mendesain UI UX-nya untuk Waste for Change. Dan setelah membaca brief-brief yang dari Waste for Change itu, untuk mengerjakan tugasnya, saya mewawancarai ibu-ibu di sekitar saya. Dan kebanyakan gini Mas, karena mereka tuh kayak ngapain sih dikirim-kirim kayak gitu, udahlah bakar aja gampang gitu. Nah dari situ pun saya udah mau menjalankan sesuatu hal yang sama kayak Mas Bijaksana gitu. Karena di Cianjur itu namanya TPA Pasir Sembung itu kalau ada angin kecil aja itu udah baunya kemana-mana dan itu mengganggu banget. Oke. Nah ya, jadi pertanyaannya bagaimana perjalanan Mas Bijaksana dari awal membangun Waste for Change bisa sebesar ini dan bisa, menurut saya ini sangat bagus banget di Indonesia ada yang seperti ini. Oh wow, pertanyaannya mungkin kalau secara rinci bisa 1 jam sendiri gitu ya. Jadi perjalanannya mungkin Mas Ando bisa menjelaskan secara singkat padat jelas ya, tapi bisa kita terima semua informasinya gimana tuh Mas? Ya, yang pertama singkatnya adalah benar jawabannya itu bisa jadi sinetron dan udah ada sinetron mengangkat kisah hidup saya. Cari aja di YouTube beneran ada gitu ya, Muhammad Bijaksana gitu ya, kisah hidupnya gitu. Itu ada ceritanya. Jadi saya diperankan orang lain. Tapi kalau mau menjawab kayak gitu, Mas, yang paling penting balik lagi sebenarnya. Kamu kalau udah tahu apa yang mau kamu lakukan, untuk membuat kamu menjadi bisa, kamu perlu kemampuan dan knowledge. Kemampuan dan knowledge tidak didapatkan tanpa betul-betul kita belajar ya, membuat kita jadi tahu. Kebetulan memang sejak awal saya cerita tadi, saya mengatasi masalah sampah karena doa. Saya berdoa masa depan saya di mana? Nonton TV berita tentang sampah. Jadi itu cluenya. Pendidikan saya memang pendidikan di bidang pengelolaan sampah. Jadi saya 4 tahun dididik untuk ngurusin sampah. Jadi itu udah privilege tersendiri karena saya selama 4 tahun udah bergerak di bidang itu gitu. Jadi kalau mau ditanya kenapa ya karena saya mengabdikan diri saya pada bidang ini. Sekarang udah tahun berarti 2000, udah 22 tahun. Kalau nggak berhasil keterlaluan namanya gitu. Jadi tipsnya buat kamu mirip dengan tadi. Find advisor, carilah mentor, carilah kakak asuh, kakak pendamping dan lain-lainnya. Karena ngerjain sendiri itu berat banget pastinya. Wong tadi ya, pemerintah aja udah ada dana, udah ada timnya aja nggak beres-beres itu. Apalagi kita yang sendirian. Jadi kita memang harus kolaborasi. Silakan kontak aku, nggak ada masalah. Oh, langsung ya dikasih kontaknya Kak Sano. Ini habis ini pendaftaran langsung siapa tahu semuanya mau jadi kakak asuh. Oke teman-teman, mohon maaf pertanyaannya tidak dapat aku pilih satu persatu, sekali lagi mohon maaf. Tapi mudah-mudahan pertanyaan yang barusan sudah dijawab oleh seluruh narasumber. Ini bisa mewakili kegelisahan-kegelisahan teman-teman, rasa penasaran teman-teman mengenai sustainability ya. Dan teman-teman, aku juga mau ucapin terima kasih tentunya untuk Mas Ipir dari CIMB Niaga, Kak Sano, Mas Akmal, Kak Bintang yang di sini sudah berkenan hadir, memberikan banyak sekali insight-insight yang menarik yang mudah-mudahan semangat yang kalian berikan ini bisa menular kepada teman-teman. Jadi teman-teman semakin semangat khususnya untuk mencari peluang-peluang dalam sustainable business yang tadi udah dikasih bocoran sama Mas Ipir kalau misalnya dari CIMB Niaga juga ada potongan harga ya. Kalau bisa mau bergerak di bidang sustainable. Dan teman-teman tenang aja, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah fashion show. Penasaran kan tadi kita udah ngomongin Binzu, udah ngomongin Ropo Indonesia. Seperti apa sih sebetulnya sustainable fashion ini. Dan karena pada penasaran kita akan melihat fashion show-nya. Dan itu nanti akan dilanjutkan lagi dengan kehadiran Kak Maudi Ayunda. Dilanjutkan lagi dengan live performance dari Kak Hita. Dan boleh kalau gitu kita mau lihat semangatnya. Beri tepuk tangan untuk semua pembicara yang ada di sini. Thank you so much. Dan saya kembalikan kepada MC.